Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Kita bertemu lagi dengan saya Cak Mat di channel Cak Mat Tutorial. Kali ini Cak Mat akan bahas tutorial tentang sistem pengapian pada kelistrikan sepeda motor Matic with Karbu. Cak Mat akan bahas tentang perkebelannya untuk pemula yang mungkin suka otak-atik di kelistrikan sepeda motor tersebut. Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silakan like, subscribe, komen jika video ini bermanfaat, supaya Cak Mat lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial-tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor. Dan yang sudah subscribe, Cak Mat ucapkan terima kasih. Cara terjadinya proses pembakaran di ruang bakar ada 3, yaitu harus adanya bahan bakar yang dimasukkan ke ruang bakar, harus adanya proses kompresi, yaitu pemampatan bahan bakar di dalam ruang bakar, harus adanya proses pengapian, yaitu percikan bunga api dari busi untuk membakar bahan bakar yang sudah dimampatkan, dan ini yang akan kita bahas pada tutorial kali ini. Langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita lanjutkan ke jalur kabel pengapian motor with Karbu, Cak Mat terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di motor tersebut. Koil pengapian berfungsi untuk merubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi untuk disalurkan ke busi. Di dalam koil terdiri dari 2 kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Adapun di koil pengapian, untuk kabel warna hitam strip kuning menuju ke CDI, sedangkan untuk terminal negatif berhubungan dengan massa bodi. Jok busi. Jok busi berfungsi untuk pengantar arus dari koil ke busi. Jadi, arus listrik dari CDI yang diteruskan ke koil dan busi bisa tetap stabil. Dengan begitu, arus listrik yang terhantar bisa membuat power tenaga tetap terjaga. Busi berfungsi memercikan bunga api untuk membakar bahan bakar yang sudah dimampatkan oleh piston di dalam ruang bakar. Tipe busi ada 2 macam, yaitu busi panas adalah sulit untuk melepas panas dan juga mudah menjadi panas. Cirinya ujung isolator biasanya lebih panjang dan semakin kecil angkanya, semakin lambat dia buang panas. Busi dingin adalah mudah melepas panas dan cepat menjadi dingin. Cirinya, ujung isolator biasanya lebih pendek, semakin tinggi angkanya, semakin cepat dia melepas panas. Seat stand switch atau standar samping adalah berfungsi sebagai saklar pemutus arus yang menuju ke CDI. Apabila standar samping diturunkan, maka mesin motor secara otomatis akan mati dan tidak dapat dihidupkan apabila sebelum menaikkan standar samping kembali. Adapun di seat stand switch, terdapat 2 terminal, yaitu terminal kabel warna hijau berhubungan dengan massa bodi, terminal kabel warna hijau strip putih menuju ke CDI. CDI, kepanjangan dari Capacitive Discharge Ignition, adalah sistem pengapian elektronik yang bekerja dengan memanfaatkan pengisian atau cas dan pengosongan atau discharge muatan kapasitor. Adapun di CDI with Karbu ini berbeda dengan CDI yang lainnya. Ada 3 fungsi yang diproses, yaitu mengatur sistem pengapian, mengatur sistem starter, mengatur cuk otomatis saat menghidupkan motor. Adapun di CDI terdiri dari 6 terminal, yaitu terminal kabel warna biru strip kuning dari pulser sebagai pengirim signal generator, terminal kabel warna hijau menuju ke massa bodi, terminal kabel warna merah strip hitam menuju ke kunci kontak sebagai pemutus arus yang dihubungkan ke baterai sebagai sumber arus listrik DC. Terminal kabel warna hitam strip kuning menuju ke koil pengapian. Terminal kabel warna hijau strip o-ring menuju ke SE thermal valve di karburator sebagai cuk otomatis. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC, yaitu aki, ke rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor. Adapun di kunci kontak terdiri dari 2 terminal, yaitu terminal kabel warna merah strip hitam menuju ke CDI, terminal kabel warna merah menuju ke sekring 15 ampere kemudian ke baterai. Fuse biasa dikenal dengan nama sekring. Sekring berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan apabila terjadi konsleting.
Adapun di motor Bitcarbu, sekring ada dua, yaitu sekring 10 ampere berwarna merah dan sekring 15 ampere berwarna biru. Baterai, atau biasa dikenal dengan nama aki, berfungsi menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC. Adapun di baterai terdiri dari dua terminal, yaitu terminal positif berhubungan dengan kabel warna merah dan terminal negatif biasa berhubungan dengan kabel warna hijau. Rotor, biasa dikenal dengan nama magnet. Rotor adalah komponen yang berputar di antara stator dan memiliki fungsi untuk menghasilkan medan magnet. Di sepeda motor, rotor berfungsi juga sebagai roda gila. Dan di rotor juga ada sebuah tonjolan yang bernama pickup yang berfungsi sebagai sensor atau pemberi sinyal ke CDE bahwa posisi piston ada di titik mana pada saat mengeluarkan sinyal yang akan dikirim ke CDE. Stator biasa dikenal dengan nama spool. Adapun stator sendiri merupakan kumparan tembaga yang disusun sedemikian rupa dan dalam keadaan diam, sehingga rotor dapat berputar di luarnya. Dan fungsi dari stator ini adalah untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik atau AC. Sedangkan gabungan rotor dan stator disebut alternator, yang berfungsi untuk pembangkit tenaga listrik arus AC. Di motor Bitcarbu ada 3 terminal, yaitu terminal kabel warna putih menuju ke regulator rectifier sebagai pengisian, terminal kabel warna kuning untuk lampu, terminal kabel warna hijau menuju ke massa bodi. Impulser adalah suatu besi magnet yang diberi lilitan kecil yang bekerja bila garis gaya magnet berputar melaluinya. Pulser ini bekerja sebagai signal generator, yaitu untuk mendeteksi posisi piston motor yang didasarkan pada pickup di magnet, yang mana hasil dari pendeteksi tersebut selanjutnya akan dikirim ke CDE, yang kemudian digunakan untuk menentukan pada saat timing pengapian. Adapun warna kabel pulser adalah kabel warna biru strip kuning menuju ke CDE, sedangkan untuk negatif langsung menempel ke massa bodi. SE thermal valve adalah jok otomatis yang menyediakan tambahan bahan bakar untuk membuat perbandingan udara atau bahan bakar yang ideal saat menghidupkan mesin. Adapun di SE thermal valve ada 2 terminal, yaitu terminal kabel warna hijau strip o-ring menuju ke CDE, terminal kabel warna hitam menuju ke sekring 10 ampere atau ke beban. Cara kerja aliran arus listrik pada sistem pengapian Bitcarbu adalah sebagai berikut. Pada saat kunci kontak posisi off, dari terminal negatif baterai akan mengalirkan arus listrik negatif melalui kabel warna hijau menuju ke kabel massa bodi, ke spool, ke CDE, kemudian ke koil pengapian, dan menuju ke standar samping. Adapun negatif busi sudah langsung dari silinder head. Sedangkan dari terminal positif baterai akan mengalirkan arus listrik positif melalui kabel warna merah menuju ke sekring 15 ampere dan dihubungkan dengan kabel warna merah menuju ke kunci kontak. Pada saat kunci kontak posisi on, maka arus listrik akan mengalir dari kunci kontak menuju ke kabel warna merah strip hitam, kemudian ke CDE, dan ke sekring 10 ampere. Kemudian keluar dari sekring 10 ampere menjadi kabel warna hitam, menuju ke beban, dan SE thermal valve atau jok otomatis. Pada saat standar samping dinaikkan, maka kabel warna hijau berhubungan dengan kabel warna hijau strip putih, kemudian ke CDE. Adapun untuk kabel warna hijau strip kuning berhubungan dengan tombol starter, dan kabel warna kuning strip merah berhubungan dengan relay starter. Dan ini akan dibahas di tutorial selanjutnya. Pada saat handle rem depan atau belakang ditarik, kemudian tombol starter ditekan, maka dinamo starter akan berputar dan memutarkan magnet. Maka arus listrik akan mengalir dari pulser melewati kabel warna biru strip kuning menuju ke CDE, dan dari kabel warna hijau strip o-ring menuju ke thermal valve sebagai jok otomatis untuk menyediakan tambahan bahan bakar untuk membuat perbandingan udara atau bahan bakar yang ideal saat menghidupkan mesin. Dan kabel warna hitam strip kuning mengalirkan arus listrik menuju ke koil pengapian. Pada saat pickup meninggalkan pulser, maka akan menghasilkan arus sinyal. Tegangan dari baterai dinaikkan dari 12 volt menjadi kira-kira 200 volt dengan rangkaian untuk memperbesar voltase yang ada di dalam CDE.
kemudian disimpan di dalam kapasitor. Kapasitor tersebut tidak akan melepaskan arus yang disimpan di dalamnya sebelum SCR bekerja. Adapun arus sinyal dari pulser akan melepaskan arus yang disimpan di kapasitor. Arus sinyal ini akan disalurkan ke rangkaian pengaturan waktu pengapian di dalam CDE, kemudian ke gerbang SCR melalui kabel warna biru strip kuning dari pulser. Dengan adanya trigger atau pemicu dari gate tersebut, kemudian SCR akan aktif dan menyalurkan arus listrik dari anode ke katode. Dengan berfungsinya SCR tersebut menyebabkan kapasitor melepaskan arus dengan cepat. Kemudian arus mengalir ke kumparan primer koil pengapian untuk sebagai tegangan induksi sendiri. Akibat induksi diri dari kumparan primer tersebut, kemudian terjadi induksi dalam kumparan sekunder dengan tegangan sebesar 15 kV sampai 20 kV. Tegangan tinggi tersebut selanjutnya mengalir ke cop busi, kemudian ke busi dalam bentuk loncatan bunga api, yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar untuk menjadi gerak putar poros engkol. Dari hasil putaran poros engkol tersebut memutarkan magnet untuk menghasilkan arus listrik AC yang kemudian dialirkan melalui kabel warna putih yang kemudian dirubah oleh regulator rectifier menjadi arus DC dan disimpan ke dalam baterai sebagai sistem pengisian. Dan ini sudah pernah dibahas di tutorial sebelumnya. Pada saat kunci kontak diputar posisi off, maka arus listrik yang mengalir dari baterai melalui kabel warna merah strip hitam akan terputus, sehingga CDI tidak akan mendapat arus listrik. Kalau ada masalah di dalam salah satu komponen atau kabel tersebut, maka aliran arus listrik akan terputus. Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah. Demikian tutorial cara kerja sistem pengapian motor Matic Beat Karbu yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman yang ingin utak-atik sepeda motor di sistem pengapiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.